Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast SMP Payatan Daha 1 Kediri. Di tahun ajaran baru ini tentunya podcast SMP Kita Tercinta kembali mendatangkan bintang tamu yang sangat menarik dan luar biasa. Pagi ini kita telah mendatangkan bintang tamu dari BNN Kota Kediri. Monggo dipersilahkan Bapak. Oke, selamat pagi Bu Lutfi saya. Lutfi ya. Lutfi. Sampai Bu Lutfi sama Lutfi. Iya. Bagaimana? Alhamdulillah kabarnya pagi ini sangat baik ya. Iya, kita harus tetap semangat pagi ya tetap tentunya. Sehat tentunya. Sehat dan bersih narkoba. Iya, baik. Untuk pertama-tama kita akan membahas apa itu narkoba ya. Apalagi ini kan ada MPLS ya, siswa-siswi baru. Betul. Tentunya kalau peralihan dari SD masih bingung apa sih itu narkoba, narkotika dan lain-lain. Ya, pertama-tama apa itu narkotika? Jadi kalau kita bicara tentang narkotika, kalau istilah narkotika sebenarnya istilah yang ada di undang-undang kita, Bu Lutfi. Jadi kalau bicara tentang narkotika terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana itu merupakan zat yang dapat memengaruhi rasa panca indera kita, yang bisa bikin kita halusinasi, berubahnya nggak bisa membedakan antara ibaratnya dunia nyata dengan dunia. Ada yang bilang katanya anak-anak sekarang halu katanya. Nah, ini yang bikin bahaya. Kalau bicara tentang narkoba itu lebih luas lagi. Di sana ada narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya. Tentunya kalau ditanya kan, mungkin nggak anak SMP kena narkoba kan? Masa dia bisa beli sabu usia kan? Kecil ya, usia masih kecil. Kemudian kan narkotika yang ada di media-media itu kan yang mahal-mahal dan sulit didapat kan. Mungkin nggak anak SMP kena? Mungkin saja, karena apa? Dari data hasil penelitian BNN itu bahkan tertinggi kedua penyalahguna narkotika yang diteliti itu setelah orang pekerja itu adalah lingkungan pendidikan, yang mana SMP masuk terbanyak kedua setelah SMA tingkat pendidikan yang menyalahgunakan narkoba. Malah tertinggi SMP. Begitu, lebih tinggi anak usia SMP. Betul. Waduh, ini berarti pengaruhnya kira-kira apa? Kok bisa anak seusia SMP ini terpengaruh bahaya narkoba? Tentunya tingginya itu setelah dari data tersebut kan ada tingkat SD, mulai SD loh Mbak. SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Tertinggi pertama SMA. Kemudian kedua SMP, ketiga SD, kemudian perguruan tinggi disusul. Nah, kalau dari tingkat SMP sendiri ataupun lingkungan pendidikan, kebanyakan setelah kita survei nih, alasan mereka kok pakai narkoba itu karena ikut-ikutan. Terus nggak enakan sama teman. Nanti gitu. Nanti nggak ditemenin, nggak diajak nongkrong lagi. Akhirnya pakai. Setelah pakai, ternyata kecanduan dan sebagainya. Iya, untuk itu maka anak usia SMP pelajar itu harus kita berikan sosialisasi mengenai bahaya narkoba. Itulah mengapa di SMP Payatan Daha 1 ini perlu diketahui Pak Randy ada yang namanya ekstrakurikuler Satgas Anti Narkoba dan Galeri Satgas Anti Narkoba, yang tentunya kita sudah menerapkan juga kurikulum P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tentunya ini udah sangat bagus sekali ya Bu Lutfi. Karena kenapa? Ini seperti yang diharapkan pemerintah melalui BNN. Kita memang dari tahun ke tahun, tahun-tahun sebelumnya kita mengutamakan yang namanya pendekatan ataupun pencegahan dalam dunia pendidikan. Karena kenapa? Dunia pendidikan termasuk ruang lingkup pencegahan sejak usia dini, di mana kita tahu di dalam dunia pendidikan lah nanti ketika seseorang dewasa bisa menjadi apa dan sifatnya seperti apa dan seperti itu. Nah, harapan kami dengan adanya seperti yang disampaikan Bu Lutfi ini melalui kurikulum, kegiatan ekstra anak-anak, dia bisa mengisi waktu luangnya dengan kegiatan positif. Karena kenapa? Kebanyakan anak muda kita, remaja nih, kok bisa sampai kena narkoba, dia tidak bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan baik. Jadi misalkan kan namanya remaja nih cenderung gampang bosan kan dengan hal kan kayak anak gitu. Sekarang menyebutnya gabut. Gabut, gampang bosenan kan gitu. Ngapain nih? Tapi kemudian dikenalin sama narkoba malah
terjerumus ke hal yang salah kan kayak gitu. Harapannya dia bisa menghindari hal tersebut. Ya, karena sebelumnya sudah ikut ekstra kurikuler Satgas anti narkoba ini, jadi anak-anak sadar, oh ternyata bahaya ya nah, ini. Seperti gitu. itu harapannya. Kalau kita tidak tahu, akhirnya kan anak-anak ini kan rasa penasarannya tinggi, kepo. Betul. Ya Pak. Jadi diajak temannya, ayo ini, kemudian dia ikut. Padahal itu adalah hal yang sangat dilarang oleh negara dan tentunya agama ya, sangat-sangat diharamkan. Gitu. Haram hukumnya. Jadi jangan sekali-kali mencoba yang namanya narkoba. Ya Pak. Iya, kemudian ini kalau zaman saya dulu SD itu ada jajanan yang aneh-aneh. Itu kemudian orang tua ataupun guru-guru itu nyebutnya jangan, itu di dalamnya ada narkoba. Itu ternyata benar. Nah, zaman sekarang apakah masih ada Pak seperti itu, jajanan seperti itu? Jadi modus dari peredaran gelap. Kita bicaranya kan peredaran gelap. Iya. Ini merupakan strategi oleh para penjahat narkoba yang kita nggak tahu namanya, siapa, rumahnya mana. Bisa dari unsur apapun kan. Dia mencoba menciptakan berbagai modus agar mana barang haramnya itu bisa laku kayak gitu. Nah, kita lihat fakta yang pernah diungkap oleh BNN bekerja sama dengan kepolisian. Salah satunya yang lagi rame sekarang, kalau kita tahu rokok elektrik yang asapnya banyak itu. Itu kalau cairannya kan namanya liquid itu. Nah, itu rasanya macam-macam, ada rasa donat, permen karet. ada saja. Kalau bagi anak-anak muda macam-macam. Ternyata kemarin sempat diamankan Polda Metro Jaya, itu dicampur dengan ganja yang dicairkan. Bayangkan, ganja bentuknya daun, dikeringkan, itu bisa diekstrak dengan proses kimia hingga berbentuk cair, ditetesi. Dan harga dari liquid itu nggak normal banget, Bu Lutfi. Sangat-sangat mahal, nggak mahal lagi, sangat-sangat mahal. Kalau kita tahu mungkin liquid normal itu ratusan ribu, itu bisa dijual hingga jutaan. Kan nggak normal, nggak logis kan. Nah, caranya gimana biar kita bisa membedakan kan? Makanan, minuman yang dicampuri dengan zat-zat narkotika itu tadi. Yang pertama, dari efek. Misalkan setelah terkonsumsi, bukan dikonsumsi sengaja ya, terkonsumsi karena misalkan. Karena kita nggak tahu ini makanan bener nggak kan, nggak tahu. Terkonsumsi ada efek lain. Seperti kejadian di Jawa Timur, di Surabaya kemarin, waktu ujian nasional rame-ramenya itu, ada pengedar yang nyamar jadi guru les. Bayangkan, guru les privat. Niat ya Pak. Saking niatnya. Berarti kan pinter bisa jadi guru. Di ujung pertemuan les tersebut, dia menawarkan namanya vitamin otak katanya. Kalau adek minum ini, bilang ibunya nanti harus beli ini. Nanti ujian nggak akan ngantuk. Baca soal sekali langsung bisa jawab. Segala macam alasan lah. Akhirnya beli. Setelah beli besoknya bukannya ikut ujian, teler yang bersangkutan. Kolab, halu dan sebagainya. Orang tuanya panik, lapor ke BNN. Setelah diteliti benar di dalam vitamin tersebut ada kandungan narkotikanya. Nah, ini yang berbahaya. Ini contoh konkret nyata kan seperti itu. Nah, agar kita bisa membedakan itu tadi efek yang ditimbulkan. Misalkan mual, pusing, timbul halusinasi, terus panca indera mulai hilang dan sebagainya. Itu salah satu indikasi awal. Terus yang kedua, dari segi kemasan misalkan. Kalau misalkan dia di dalam bentuk kemasan, biasanya kan ada nomor izin edar. BPOM. Itu bisa kita cek online. Sekarang kan bisa melalui Android dan sebagainya. Bener gak nomor tersebut makanannya misalkan berupa minuman merek X, ya kan, di dalam kemasannya. Kita cek, ternyata setelah dicek keluarnya bukan minuman tapi makanan coklat misalkan, kan berarti itu nomor yang disalahgunakan. Nah, itu bisa jadi indikasi awal. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk membedakannya, itu dari segi uji lab. Jadi dari setelah mengetahui hal-hal tersebut tadi, kita lakukan uji laboratorium. Benar nggak kandungannya kira-kira apa aja? Apa ada zat lain yang mengakibatkan efek tersebut? Iya, jadi bisa diketahui dengan cara yang pertama adalah efeknya. Setelah tidak sengaja mengkonsumsi itu, kemudian dicek BPOM-nya apakah BPOM-nya kalau misalkan bentuknya kemasan. Ya, kemudian dicek di lab. Tapi kalau bagi saya ketika ada makanan atau minuman yang sekiranya mencurigakan, seperti yang Pak Randy bilang, vitamin otak, itu kan secara logika kan tidak ada, Pak. Masa iya minum itu langsung bisa menjawab ujian? Itu berarti sudah mencurigakan. Jangan dibeli. Jangan dibeli. Iya, jangan dibeli. Tapi kadang masyarakat kita juga aneh, ditawarin kayak gitu ya, langsung dapat harapan palsu. Iya. Akhirnya tertarik. Kemudian ini kan kalau misalnya anak sudah coba-coba narkoba, kan itu sifatnya adiktif ya Pak, candu, bikin candu. Kemudian efeknya juga di
minta uang terus ke orang tua. Nah, jadi efeknya itu tidak hanya di kesehatan, tetapi juga semua lini kena. Ya, semua lini sosialnya kena. Kemudian kalau misalnya tidak diberi uang ke orang tua, dia jadi berbuat kejahatan, misalnya copet atau malak temennya di sekolah, kan kita tidak tahu ya Pak. Anak-anak kan pemikirannya masih sempit. Jadi untuk siswa-siswi terutama SMP Pawiyatan Daha 1 Kediri dan semua siswa-siswi yang menonton podcast hari ini, jangan pernah mencoba-coba yang namanya narkoba. Ingat sekali lagi itu adalah hal yang diharamkan. Tidak ada istilah coba ataupun icip-icip di narkotika, nggak ada Bu Lutfi. Karena apa? Kita ketahui tingkat ketergantungan narkotika itu sangat tinggi, bukan tinggi lagi, sangat tinggi. Sekali kita mencoba, pasti ada yang kedua, yang ketiga hingga kecanduan. Kalau sudah kecanduan, pilihannya cuma 3 katanya. Kalau nggak masuk penjara, jadi gila, gangguan jiwa, atau overdosis, kematian. Gak enak semua kan? Itu adalah hal yang sangat-sangat haram ya Pak. Haram. Makanya kita SMP Pawiyatan Daha 1 selalu mengingatkan stop narkoba. Ya, say no to drugs ya Pak. Dan Pawiyatan Daha 1 juga sangat efektif sekali dalam membina siswanya. Salah satunya yang sering kami ikuti, kami evaluasi juga, tiap tahun ya kita selalu laksanakan sidak tes urin. Iya betul. Jadi siswa-siswa kita suruh pipis di dalam mangkok urin, kita tes. Itu sebagai bentuk shock terapi juga Bu Lutfi sebenarnya. Jadi siswa-siswa secara tidak langsung jadi takut. Ada BNN, ada polisi kan gitu. Iya betul. Ini mau pakai narkoba di sekolah mikir 2 kali, 10 kali dan 1000 kali. Iya betul sekali. Jadi sekali lagi narkoba itu adalah hal yang sangat dilarang ya Pak. Kemudian ini cara mencegah agar anak-anak usia SMP atau pelajar ini tidak terpengaruh bahaya narkoba. Iya. Nah, kami beberapa saat lalu kita punya program namanya Dialog Interaktif Remaja Bu Lutfi. Ini merupakan program yang diikuti oleh siswa-siswa pilihan tiap tahunnya. Nah, mungkin nanti di tahun depan SMP Pawiyatan Daha 1 mungkin bisa direkomendasi ikut salah satu siswanya yang aktif dan yang paling ibaratnya paling kreatif untuk ikut kegiatan tersebut mewakili sekolahnya. Harapannya nanti duta-duta yang terpilih ini, yang siswa-siswa ini menjadi duta anti narkoba di sekolahnya masing-masing. Nah, dalam kegiatan tersebut ada 3 poin penting yang bisa ditanamkan dalam diri masing-masing remaja. Mulai dari yang pertama itu menerapkan self regulasi atau regulasi diri, yang mana fungsinya untuk meningkatkan kemampuan dan mengontrol impuls emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Jadi dia bisa mengontrol nih lingkungannya, misalkan hal negatif dia mampu menolak dan sebagainya. Ini baik, harus diikuti, positif dan seterusnya. Kemudian yang kedua, perilaku asertif, kemampuan untuk mengutarakan langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain. Jadi ketika ada siswa lain, teman lain ngajak ke hal negatif, dia bisa berkata tidak secara tegas. Bisa gitu. Menolak secara betul. tegas. Terus yang terakhir, yang ketiga yaitu reaching out. Ini merupakan cara menerima tantangan, menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain. Jadi siswa-siswi yang kita didik ini bisa meningkatkan potensi dirinya. Misalkan dia kreatif dalam bidang musik, dia bisa meningkatkan sehingga mungkin kreativitas musiknya itu bisa menghasilkan cuan, kan lebih positif daripada dia melakukan kegiatan negatif seperti itu. Nah, itu sih yang bisa dilakukan remaja. Berarti cara agar mencegahnya itu dengan melakukan hal-hal yang positif ya Pak. Betul. Jadi dengan hal-hal yang positif ini jadi tersingkirkan, ajakan teman untuk mempengaruhi menggunakan narkoba dan lain-lain itu bisa tersingkirkan. Ya, apalagi kalau kegiatan positifnya menghasilkan cuan dan prestasi. Wah, itu malah sangat bagus, perlu diacungi jempol ya. Baik, itu dia tadi perbincangan kita mengenai bahaya narkoba, dan ternyata malah anak pelajar itu malah sangat banyak ya yang menggunakan. Presentasinya malah lebih banyak daripada dari hasil penelitian BNN dari dibandingkan dengan 15 provinsi lain. Ternyata Jawa Timur itu tertinggi loh Mbak pelajarnya yang kena narkoba. Bahaya sekali ya. Berarti kan pelajar kita Jawa Timurnya mestinya dari data tersebut kan lebih waspada nih daripada provinsi lain kayak gitu. Harus lebih waspada, kemudian sering cek dan recheck kira-kira itu benar nggak, informasi ini benar nggak dan sebagainya. Iya betul sekali. Jadi
siswa-siswi sekalian yang menonton podcast hari ini ataupun terutama siswa-siswi SMP Payat Tandaha 1 harus menjauhi narkoba ya, atau berani menolak ajakan narkoba, menggunakan narkoba. Sekali-sekali jangan pernah mencoba itu. Mencoba yang namanya narkoba. Baik, sekian perbincangan kita pada pagi hari ini, sangat menarik sekali dengan Pak Randy dari BNN Kota Kediri. Terima kasih telah hadir dan menyaksikan podcast SMP Payat Tandaha 1 Kediri. SMP Payat Tandaha 1 Kediri, jaya, 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 luar biasa, bersih narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.